Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Abu-Abu Berkata by HMTP USK. Nah, ini merupakan sebuah podcast di mana semua pertanyaan ada kunci jawabannya. Eh, di sini hadir kembali seorang dosen kita sebagai tamu istimewa, Ibu Dea Rizky Yuziana STMN. Selamat datang Ibu. Oke, terima kasih. Udah benar ya? Ucap apa eh, ngomong namanya udah benar. Ya, Oke. itulah kira-kira Bu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Kayaknya ini baru masuk semester pertama juga, jadi kemarin sempet yang kayak apa ya, libur bentar, nggak libur juga sih. Maksudnya ya nggak kelas aja. Eh, tapi tetap banyak kegiatan lah di kampus, sidang-sidang, Ya. apalagi skripsi macam-macam, tapi nggak kelas. Kalau hari ini kayak udah mulai mungkin bahkan balik ke back to routine kali ya, ya kayak kelas terus ya Daily nongkrong routine. kalau nongkrong atau ya balik ke rumah. Iya, kira-kira emang kita libur ini kayak banyak melakukan aktivitas juga kayak kalau misalkan sendiri kayak kerja gitu mungkin Hmm. ada juga KKN baru siap gitu Bu. Nah, jadi tamu istimewa kita merupakan seorang alumni dari Program Studi Teknik Pertambangan USK, alumni angkatan 2012, benar kamu? Betul, sudah tua saya. Hmm. Tapi kan kalau kita lihat dari beliau ini mungkin dosen muda kita yang juga mungkin ada beberapa yang manggil kakak ya Bu. Iya, biasa tuh sebenarnya saya pengennya dipanggil kakak aja, tuh kayak saya nggak merasa setua itu gitu, ibu-ibu gitu kan. Cuman nggak tahu deh, mungkin karena kebiasaan kali ya di kampus, culture-nya dipanggil ibu gitu. Kalau di luar biasanya saya bilang sama teman-teman tuh kayak, ah panggil kakak aja lah, males banget panggil ibu gitu. Kayak berasa ibu-ibu banget kayak. Jadi kalau misalkan sekarang itu mau dipanggil ibu atau kakak ini? Kakak aja kali ya. Ini kan informal Oke, toh. Ya, kakak oke, aja. baik. Jadi kita pakai POV sebagai kakak yang merupakan Iya, kakak angkatan kami ya. betul. Nah, oke, mungkin beberapa pertanyaan atau misalnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, enjoy, oke Bu, Kak. Iya kan? Oke, oke, aman kok. Oke, Ya, santai-santai aja. jadi mungkin kami memiliki banyak pertanyaan. eh, ada gambaran gitu Bu. Mungkin di saat kami masuk pertambangan ini, kami ada sedikit mungkin bukan sebuah keraguan, tetapi harus dipikirkan ulang kalau misalkan akreditasinya bagaimana gitu kan Kak. Jadi kenapa atau apa motivasi Kakak itu di awal berdirinya program studi ini kayak berani gitu buat ngambil program studi? Oke. Jadi sebenarnya ngambil teknik tambang itu lebih ke kayak waktu itu jadi dengan orang tua gitu ya. eh, Dibilang ini tambang ke depan. Jadi dulu tuh saya nggak bisa bedain antara pertambangan dan perminyakan, ya kan. Nah, kita tahu tuh pas dulu kan di Arun, nah kirain tambang sama minyak itu sama gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita ntar bisa kerja di minyak gitu, kirain gitu kan. Dan udah salah satu industri kan kalau di Aceh itu industri minyak yang yang di Arun itu kan sangat maju sekali kan. Nah, berpikir Oke. bahwa setelah lulus nanti dari pertambangan ini, kirain bakalan bisa masuk ke Arun gitu sebagai apa sebagai pekerjanya. Ya ternyata beda kan tambang sama minyak. Terus ya udah kan sudah terlanjur ya sudah terlanjur masuk. Terus waktu itu juga sempat dapat apa ya dapat kesempatan buat ini buat kayak site visit gitu ke tambang. Nah pas lihat-lihat Oh, ih I see. kok seru kayaknya tambang gitu. Jadi ya udah akhirnya end up di sini kayak gitu. Dan Ya. semakin kesini makin oke sih kayak karena sekarang kan tambang di Aceh juga makin makin maju ya kan makin uh, apa ya makin banyak perusahaan-perusahaan yang mulai invest yang mulai mau mulai masuk lah ke Aceh. Jadi ya so far so good sih. Karena kan kebanyakan dari kita itu kan ketika pembelian jurusan ya Kak, Hmm. kita bakal mikir ini bakal ada masa depan atau enggak, atau misalnya kita memiliki latar belakang tertentu sehingga kita memilih jurusan yang menurut kita kayak terpikat dan memiliki visi di situ kan Kak. Nah, Hmm. jadi kalau Kakak itu memang kayak tadi diceritakan
Ada PT Arun diperminyakan, misalkan di Aceh Timur juga ada Medco sekarang gitu enggak. Cuman kalau kakak sendiri ada nggak latar belakang khusus mungkin dari daerah atau passion atau dari profesi-profesi keluarga yang telah kecimpung di masa pertambangan? Hmm. To be honest, enggak sih, karena saya berangkat dari kedua orang tua saya itu ini guru ya, guru sekolah dasar dan juga guru SMP. Jadi kalau ditanya latar belakang keluarga yang bekerja di industri pertambangan itu nggak ada. Jadi kayak eh, ya udah kayak I'm the first guy in this gitu, gitu. Nggak ada yang eh, latar belakang khususnya. Kalau boleh jujur, waktu itu tuh sempat ini apa ya? Di ITB ya kan. Sempat Oh ya, kayak PB. tahun kedua saya Hmm. coba tes ITBE tapi nggak lulus jadi ya udah end up di sini aja gitu. Oke. Jadi kalau hari itu kakak sendiri ada merasa bimbang atau ragu kayak ini prodi baru, gimana ya? Apa aku bakal yakin masa depan aku tuh akan secerah itu gitu kan? Oke. Em, Gimana ya, dulu tuh lebih ke kayaknya em, saya percaya aja gitu bakalan banyak tambang, dan waktu itu kan dari dosen-dosennya juga ngomong kita pertambangan tuh udah mulai masuk loh. Salah satu waktu itu kan MIFA itu kan tahun 2012 kalau saya nggak salah, itu pas kami Hmm. masuk itu masih awal-awal. Jadi bahkan jadi apa ya, dengan lulusan pertama atau dengan putri daerah lah gitu ya, kan waktu itu Banda Aceh maksudnya kan salah satu prodi, bahkan sampai sekarang tuh prodinya yang tambang cuma di USK gitu. Jadi kesempatan untuk bergabung di MIFA itu atau di perusahaan-perusahaan Aceh yang di perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Aceh itu besar gitu. Jadi dosen-dosennya udah mulai quote and quote cuci otak gitu. Jadi waktu itu eh, jadi ya udah kayaknya akhirnya eh, mencoba ya di sini. Terus selain itu juga karena anak kayaknya saya bawanya tuh agak ambis ambis gitu ya, ambisius gitu ya. Nah, Ya. menjadi salah satu pionir atau apa ya, angkatan pertama itu membuka banyak kesempatan saya untuk lebih ini ya, lebih lebih berkarya, lebih mungkin lebih dekat dengan Sih. dosen, diskusi dan seterusnya. Jadi masih dosen-dosen itu masih sangat apa ya, masih nggak terlalu banyak kerjaan lah mungkin gitu ya waktu itu. Jadi ya udah akhirnya terus teman-teman satu lagi. Jadi waktu itu tahun kedua juga itu, karena kan kita waktu ngambil waktu tes kok dulu namanya tes BMPTN deh, nggak tahu sekarang Oh namanya iya, apa. Nah, sekarang namanya itu kan harus, UTBK, UTBK. nah, itu kan harus ngambil dua prodi kan, Iya, iya. dua pilihan gitu, kalau nggak salah, minimal gitu. Jadi saya milih satunya ke yang ke ITB tadi, yang keduanya tuh ngambil di USK, tapi ngambilnya yang nggak mungkin lulus gitu, kayak FKG gitu kan. Ngambil, tahu-tahu lulus gitu kan. FKG-nya lulus, yang ITB-nya nggak lulus. Terus pas lulus ITB tuh kayak, pas lulus FKG itu, terus mikir lagi, ntar aku harus temenan, harus bikin geng baru, harus kenal orang baru gitu. Sedangkan teman-temanku waktu itu udah Circle. udah dekat, udah nonton Korea bareng gitu kan, nongkrong bareng. Ya udah akhirnya karena sama teman-temannya juga udah oke, akhirnya ya udah memutuskan untuk stay sampai sekarang. Jadi kan kita masih tahu lah kan, Kak, kita dapat circle baru, mungkin kita udah adaptasi. Tiba-tiba, mungkin dari segi kampusnya, kakak tahu sendiri, akreditasinya masih rendah kala itu. Tapi kayak fasilitasnya kurang, terus masih Mm. nggak selengkap sekarang, belum semaju sekarang itu. Perasaan kakak waktu kuliah itu gimana, Kak? Tertantang atau tidak? Eh, Cukup tertantang sih. Artinya banyak yang kami nggak tahu gitu. Jadi tapi lagi-lagi tuh bagusnya waktu itu di backup banyak sekali oleh oleh apa kayak kunjungan industri atau orang-orang perusahaan gitu. Mereka sering main ke kampus atau kami diajak ke perusahaan seperti itu. Ya. Selain itu juga mungkin kayak misalnya labnya kurang, tapi kita bisa pakai lab yang ada di prodi lain. Jadi kayak lab teknik, tapi ya ditambang, tapi kita bisa pakai lab prodi atau jurusan lain kayak gitu. Salah Oh satunya iya, seperti iya. itu. Selain itu juga dulu tuh karena keterbatasan kayak lab gitu-gitu, kita banyakkan kuliah di lapangan. Jadi
kayak misalnya mata kuliah geologi struktur tuh. Nah kan kita nggak punya lab, nggak punya yang gitu-gitu kan, nggak punya lab. Terus ya udah Ya, pinjem alat kemana, ke prodi mana. Terus kita ya ke ini ke daerah Lepung, daerah apa itu? Ya lu nggak sana lah itu, ngukur-ngukur naik rumah. turun, nah gitu. Itu sama Iya, iya, teman-teman, iya, iya. iya itu diwajibin waktu itu. eh, jadi mungkin itu ya maksudnya kekurangan satu sisi fasilitas di kampus, tapi pinternya dosen-dosen saya waktu itu tuh ya udah dimodif, kita nggak di maksudnya nggak di kampus tapi main ke lapangan Hmm. gitu. Ya sempet yang kayak gitu bahkan apa ya, nggak cuman kadang-kadang kami dikasih tugas tapi eh, dosennya nggak ngedampingin gitu kan. Pernah yang kayak gitu, ya udah kita jalan bareng aja sama teman-teman buat ke Lepung itu untuk ngukur-ngukur strike deep gitu-gitu. I see. We think like we're independent and we will all Yes. tapi Like we kan can, we get more experience. Ya. yeah, we're trying to do what we can back then, despite of everything lah, pokoknya gitu. Jadi kan kalau misalkan kakak Ari itu ini kalau Alfa sendiri ya, kalau Alfa sendiri itu motivasi terbesarnya itu dari seorang ibu karena kayak Hmm. mama tuh nge-support banget kayak mau masuk ke mana is okay gitu berbeda dengan ayah kalau misalnya kakak tuh dulu yang kayak apa punya teman atau keluarga atau yang paling support di bidang tambang ini siapa itu sampai lulus dan melanjut ke S2. Hmm. Oke. Kalau sama sih, kalau orang tua saya tuh dua-duanya lebih ke kamu mau apa silakan aja gitu. Nggak ada yang mengharuskan ke suatu tempat. Eh, Kenapa akhirnya memilih tambang itu? Karena ini sih orang tua saya bapak ya, terutama waktu itu bilang nggak apa-apa kakak masuk aja dulu di tambang itu kan di yang kan saya kan orangnya kabupatennya di Pijaya ya, dekat lumayan nggak terlalu dekat tapi Cileutara Utara kan lumayan dekat ya. Nah karena eh, apa awam tadi karena nggak tahu beda tambang atau perminyakan gitu kan. Jadi bapak bilang nggak apa-apa di tambang aja ntar bisa masuk tuh ke Arun gitu-gitu. Karena kan udah Wih, jurusannya itu gitu. Kalau ibu sih kayaknya lebih ke ya udah nggak apa-apa jalanin aja mau kemana boleh gitu. yang penting yakin serius gitu. Ya betul. Yang penting IPK-nya bagus, IP-nya bagus udah gitu doang. Hmm. Bisa di-spill nggak Gitu nih sih. kak IPK-nya tuh waktu lulus? Lah, waktu lulus. Aduh, lupa tapi I- IPK terakhir terakhir tuh tiga, kok nggak 37, 38 deh saya lupa. Oh, oh Ya, berat kan? lumayan lah. Hah? Jadi Lumayan lah. kan kakak kan udah lulus dari S1 nih di WSK. Mm-mm. Terus kenapa kayak pikiran untuk lanjut S2 atau ada transisi dari kerja dulu kah? Atau Oke, misalkan ada buat penelitian dulu kah? Atau gimana? Langsung ke S2 atau gimana kak? oke. Jadi itu menarik sih pertanyaannya. Karena eh, ini kayaknya itu menurut saya itu bergantung ke rezeki orang masing-masing. Hmm. Jadi saya waktu itu setelah lulus tes ikut-ikut ya ikut tes, ngirim CV dan sebagainya gitu. Tapi selalu mentok em, di kesehatan lah. Pokoknya tuh Oh udah iya. kayak dikasih apa ya dikasih udah interview udah interview ini itu kayak udah apa ya oh nggak apa-apa nih kamu bagus kok udah gitu udah kayak eh, apa ya hope-nya udah tinggi gitu ya tiba-tiba jatuh gitu pokoknya ada aja yang sulit banget gitu nah terus banting setir karena emang dari awal emang rencananya tuh kayak S1 selesai kemudian kerja 3 atau 4 atau 5 tahun di tambang terus lanjut S2 emang dari dulu memang sudah pengen jadi dosen sih tapi Iya. setelah transisi itu. Nah, terus berpikir waktu itu nih kok mandek gitu ya. Terus ya udah banting setir deh coba iseng-iseng apply apply S2 beasiswa. Tahunya rezeki dapat LPDP gitu. First try kan. Saya tes dua apa beasiswa satu AS, satu LPDP. Jadi AS-nya gagal, tapi LPDP-nya first try langsung lulus kayak gitu. Jadi kayak mungkin rezeki memang di situ. Nah, yang anehnya adalah setelah lulus dapat offer gitu dari beasiswa tiba-tiba dari MIFA. Jadi kan selama ngurus beasiswa itu juga apply juga tetap apply kerjaan atau gitu-gitu. Nggak tahu siapa yang rezeki. Intinya kalau kalau apa moto hidup saya tuh ya udah ketok aja semua pintu kita nggak tahu yang mana yang dibuka gitu kan. Nah, gitu dibuka nih si LPDP ini lulus, yang di PIVA juga lulus magang. Dia kayak pas sih gitu. Kok dua-duanya gitu. Dengan itu another galau lagi Kak. Iya.
ya udah akhirnya tapi who doesn't want to go abroad gitu kan, kayak kok bisa Ah, aja gitu ke MIFA kapan-kapan gitu, tapi ini kesempatan ini kan nggak mungkin luar saya tolak negeri. gitu. Jadi ya ya udah memilih yang lebih bisa jalan-jalan daripada bekerja gitu deh. Yeah, like we see change in front of us and the change is going abroad. Siapa yang nggak mau kan gitu. Cuman kan Betul. eh, kalau misalkan eh, sekarang tuh mahasiswa banyak mikir. Tadi Hmm. saya juga notice dari kalimat kakak sendiri kan pengen jadi dosen. Mm-mm. Tetapi kak, kebanyakan orang mikirnya itu kalau misalnya S2 pasti jadi akademisi, pasti akan jadi dosen, pengajar, atau ya mungkin sebagai praktisi. Kan itu sebuah kebimbangan yang besar untuk ngambil S2. Menurut kakak itu gimana? Oke, jadi kalau misalnya em, setelah lulus langsung S2 itu memang saat ini tuh di Indonesia itu terutama di bagian tambang itu tuh mostly jadi apa ya, jadi researcher, jadi akademis Ya, karena research. sayangnya hingga saat ini eh, perusahaan ataupun lingkungan di perusahaan itu tidak mendukung untuk mahasiswa atau untuk lulusan S2 untuk bekerja Ya, gitu. Kecuali kamu sudah eh, di posisi apa ya, pengambil keputusan kayak bisa direktur atau yang seperti itu gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk bekerja sebagai engineer pure ya, mining engineer itu untuk S2 masih belum terakomodir di Indonesia. Sayangnya oh seperti itu. iya. Tapi lain halnya kalau kamu kerjanya tuh di luar negeri. Di luar negeri itu S2, S3 bahkan itu ada karena mereka research and apa bagian R&D-nya itu Iya. kuat gitu. Gitu sih sayangnya seperti itu kalau di Indonesia. Iya, karena kemarin kan ada salah satu dari alumni kita juga, kalau nggak salah angkatan 2016, bagusnya apa? Beliau ini kan lanjut S2 ke Australia. Saya lupa nama Hmm, beliau. Eh, itu katanya ngambil S2 karena sebidang sama pekerjaan dia yang ngambil sebelumnya. Jadi kayak misalkan ya K3, jadi kalau ambil S2-nya mungkin sejalan gitu, mungkin bisa. Ya, tapi kalau Indonesia sendiri emang beliau bilang kayak, oh we can afford S2 untuk kerja kalau misalkan kita nggak ada pengalaman sama sekali di bidang pertama kan gitu kan Pak. Nah, betul betul jadi betul. Alfa itu kan sering kepo ya masalah kuliah di luar negeri itu. Mungkin dari segi culture-nya, dari segi em, mungkin kedisiplinannya beda gitu. Dan dengar-dengar dari temen juga yang dari Malaysia, mereka tuh teknik, tapi nggak kayak teknik WSK yang solid, yang belajar bareng-bareng, yang kemana-mana gerak bareng, kayak lebih independen gitu, individual. Itu kalau di Australia itu gimana ya Kak? Oke. Kalau di sana sama sih di Australia itu eh, ya kita apa ya, dosennya tuh juga yang kayak kalau kamu masuk silakan masuk, nggak masuk juga nggak masalah ke kelas gitu. Yang penting tugas kumpulin, ujian ikut gitu. Dan Hmm. kalau individualis seperti itu, eh, iya, saya bisa bilang iya, terutama karena kita anak mahasiswa internasional ya. Jadi walaupun saya nggak pernah mengalami rasis di Australia sama sekali, tapi gap antara mahasiswa internasional dengan mahasiswa lokal itu ada. Mungkin juga karena kesusahan bahasa ya, kan bahasa mereka, bahasa Ya, ya. Inggris kami kan pasti bahasa Inggris yang formal, bahasa Inggris yang second language lah, sebagai bukan mother tongue. Kalau mereka kan pasti punya slang yang kayak sama kayak kita juga ngomong. Misalnya kita ngomong dengan sesama orang Indonesia atau sama orang Aceh pasti ada slang yang kita nggak dapat, jokesnya yang kita nggak dapat, gitu kan. Ya, ya. Sedangkan kalau sesamanya pasti nggak dapat gitu jokesnya, kayak internal jokes. Otomatis kan karena itu jadi ada gap. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kayak nugas, kadang-kadang memang ada kita tugasnya tugas kelompok terus gabung sama eh, mahasiswa-mahasiswa yang lokal sama internasional lain banyak. Terus waktu itu tuh juga eh, jadi kan transisi antara teknik pertambangan awal-awal yang Betul. sangat minim sekali fasilitas itu, sedangkan saya kuliah di luar gitu, S2, yang fasilitasnya wow. Itu kan harapan dosen-dosennya kan udah paham nih kayak gini. Jadi lumayan berat juga waktu itu karena harus keep up dengan segala sesuatunya dari ilmunya, dari fasilitasnya. Tapi saya punya teman gitu, yang sekarang juga udah selesai S3 di sana, teman saya tuh Silva. Nah, jadi kita kayak
bareng-bareng aja berdua gitu, bego-bego bareng, pinter-pinter bareng, ngerjain tugas bareng, gitu, begadang bareng, gitu-gitu. Bahkan sampai kita tuh beberapa kali nginep di lab di kampus gitu sampai pagi, winter gitu-gitu. Jadi salah satu apa ya, anugerah juga sih punya teman bahkan segeng dari S1 kemudian S2 juga kita berdua, ini sangat membantu sekali, terutama dari segi psikologis sih. Iya, iya, iya. Karena kalau kalau kita nyari psikolog sana nggak ribet ya. Oh Bareng. enggak, tapi free kok. Nah, itu dia support yang ada di kampus di luar negeri itu mereka sangat nge-support psikisnya mahasiswa. Dapat Hmm. free offer. Jadi kita Oh, bisa aja fun tuh fact. datang. Iya, itu. Jadi kalau misalnya kayak apa kalau di sini kan sulit ya untuk Iya, curhat atau iya. untuk cari psikolog harus bayar mungkin. Nah, kalau di luar di kampus saya terutama itu emang ada hubnya dan dapat gratis kok buat konsul. Karena kan Jadi, kalau mostly kayak mahasiswa Indonesia tuh mungkin yang non-alfa ya nggak ke psikolog tapi buat buat jeda-jeduk atau misalkan buat second account ada aja itu hmm. kelakuan Gen Z gitu. Nah jadi kalau misalkan kakak ada saran-saran nggak buat Gen Z ini untuk menghadapi mentalitasnya yang dunia yang berat ini bagaimana gitu kak? Apalagi kan kuliah di luar negeri itu susah karena kayak kakak bilang tadi ada gap antara mereka sama kita terus ada kayak mungkin uh, they giving us a job and we don't even understand one of word of them gitu. Hmm. Gimana sih letak jobnya gitu? Di mana sih letak mereka ngomongnya sesama sendiri paham kita nggak paham kayak gitu. Hmm. Gitu. Mana ya cara stay ya. Mungkin dengan kalau di luar negeri ya balik lagi ya. Di luar negeri kan banyak orang Indonesia juga. Di Adelaide itu banyak orang Indonesia. Jadi Ya. salah satu mungkin untuk survival apa ya caranya adalah untuk ya bergabung dengan orang-orang Indonesia ini, jalan-jalan ya kan, Oh, community. jalan-jalan. Yang penting ini kalau saya bilang lah belajar tetap, jalan-jalan juga jangan lupa gitu. Itu sih. Termasuk kalau misalnya di sini nih. Kalau kamu pernah misalnya kayak saya suka bilang tuh di kelas, kalian pokoknya tuh apalagi anak-anak yang di luar Banda Aceh, pokoknya setelah lulus 4 tahun di sini Banda Aceh udah tahu pelosok semua semua pelosoknya. Jadi Senin sampai Jumat kita belajar kan, Sabtu Minggu kita main gitu. Mainnya jangan main game doang di mana tuh di warkop gitu, tapi explore gitu. Karena di situ juga kita belajar kan, tahu teman, tahu di mana harus menghadapi sesuatu, termasuk kadang-kadang kan misal menghadapi orang ya yang di luar akademisi lah seperti itu. Itu sih mungkin Jadi skillnya kalau ya, jadi kalau di Ebro tuh kan kayak yang udah kakak jelasin tadi, mungkin dari segi belajarnya tuh mostly itu individual. Mungkin mikir masing-masing kalau masuk masuk, kalau enggak. Bahkan di beberapa universitas besar tuh kayak gitu kan kak. Nah jadi kalau misalkan yang perbedaan yang besar itu mungkin dari fasilitasnya, mungkin dari segi cara belajar kurikulum itu yang bisa dibandingkan dengan kita itu menurut kakak apa yang perlu ditingkatkan dari universitas kita, khususnya di program studi yang utama. oke. Hmm, mungkin ini ya kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa terlibat langsung dengan riset-riset atau dengan industri based riset. Jadi waktu itu tuh saya kalau di Australia itu ke profesor saya itu memang beliau punya project, beliau yang mengepalai project, tapi itu tuh sebenarnya project dari perusahaan sehingga saya dipekerjakan atau saya diajak untuk menyelesaikan project tersebut. Nah itu kan dapat dapat skill baru bahkan real apa ya real case yang ada di tambang. Ya, Nah itu mungkin yang menjadi salah satu yang bisa kita usahakan gitu semakin banyak eh, apa ya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia tambang yang seharusnya itu bisa kita kerjasamakan dengan kampus sehingga iya, mahasiswa-mahasiswa sehingga apa ya para mahasiswa inilah atau yang baru lulus atau fresh graduates itu punya pengalaman lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah atau meningkatkan bukan nggak hanya menyelesaikan masalah ya ya, I meningkatkan see. efisiensi kah dan sebagainya kayak gitu sih mungkin salah satu yang bisa saya pikir perlu gitu karena lagi-lagi walaupun di kampus misalnya kita punya bagus sekali lab kita punya bagus sekali fasilitas tapi kalau misalnya kita nggak punya case atau nggak punya real case-nya itu kan akan sulit. Misalnya saya punya data nih, tapi nggak mungkin data itu saya kasih berulang-ulang berulang-ulang setiap angkatan, setiap semester Iya untuk tugas benar. itu. Jadi
either kalian menyontek atau nggak ada perubahan kan, nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kerjasama dengan industri kan mereka beroperasi setiap hari, ya kan? Jadi ya pastinya banyak updates yang kita bisa dapetin kayak gitu. Bisa Tapi sih. kan masalah-masalah di kita sendiri itu yang susah. Jadi Iya. eh, Alfa tuh punya satu pertanyaan ya. Hmm. Kalau misalkan waktu bisa diulang, kakak tuh bakal milih ke Australia lagi atau pilih ke ITB untuk S2-nya? Kalau ada dua kesempatan. Aku bakal tetap milih ke Australia tapi nggak pulang. Iya 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 Nggak, bener nggak, bener nggak, nggak, bener nggak, bener. nggak, bercanda, bercanda. Nggak, nggak. Mungkin eh apa ya, akan memilih untuk berkarir sementara di luar Iya. negeri tetap seperti itu. Karena dari segi ilmunya, dari segi teknologinya, dari segi sorry to say, the money juga itu akan beda Iya. sekali. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, saya tetap bakal balik ke Australia, tapi ya pilihan untuk langsung balik setelah itu mungkin itu sih. Kemarin, jadi kan kakak juga penerima beasiswa. Jadi ada nggak misalkan tricks and tips buat kami atau siapapun yang ingin mengajukan beasiswa keluar? Karena Alfa tuh pernah ketolak beasiswa juga. Dan rasa sakit hatinya tuh berbulan-bulan. Jadi Oke. dulu kan pernah juga ngelamar ke Turki, nggak lulus Mm-mm. administrasi gitu. Jadi ada trik and tips nggak dari kakak? Untuk triknya mungkin tergantung tahapan beasiswa ataupun tergantung mau apa gitu. Mungkin kalau misalnya di tahap kayak tahapan-tahapan administratif gitu ya, administrasi itu pastikan bahwa yang diminta itu sesuai. Kalau misal tiga Ya. halaman, jangan sampai lima gitu. Jadi itu eh, menurut saya itu bahkan agak apa ya? Kalau misalnya gagal karena file yang seharusnya kita bisa provide dengan gampang, misalnya kayak tadi 3 halaman terus kita kasih 5 itu kan agak Iya. disayangkan ya. Nah, kemudian hal lainnya adalah esai. Ya, biasanya tuh kalau beasiswa pasti minta esai. Esai itu kan yang menggambarkan siapa kita mau ngapain, biasa seperti itu. Nah, tips yang saya bisa kasih itu adalah jangan membual. Artinya jangan chat langit gitu ya. Jangan saya mau gini gini gini. Who the, gitu. Who are you gitu. Bahkan Biar pink. iya kan? Maksudnya kasih hal-hal yang mungkin dilakukan. Ya, sebagai misalnya sebagai saya sebagai seorang S2 nanti setelah setelah master degree saya akan melakukan ini yang make sense. Nggak tiba-tiba chat langit, nggak tiba-tiba you cannot change the world by yourself gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kamu lulus S2 bisa mengubah dunia siapa gitu kan. Kan mungkin. Itu mungkin tipsnya. Yang make sense, yang rasional. Kemudian kalau tahapan yang lainnya adalah itu ya persiapan bahasa salah satunya. Itu bahasa ya bahasa kalau minta IELTS, IELTS, kalau minta TOEFL, TOEFL atau apalah yang dimintain. Kemudian tips lainnya eh, ini apa banyak-banyak bergaul dengan penerima beasiswa atau sesama gitu, sesama yang pemburu beasiswa. Karena itu akan kita bakal 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 dapat banyak tips lagi, bahkan bisa dapat contekan apa sih pertanyaan interviewnya, apa sih gitunya atau Oh kalau iya misalnya iya. dari ya kan, kalau misalnya dari yang udah pernah menerima beasiswa itu bisa ini apa ngelihat esai dia kok bisa tembus kenapa sih apa sih poin plusnya. Nah, salah satu kalau misalnya kita bergabung dengan apa dengan yang misalnya kita punya beberapa esai nih, punya yang udah lulus, itu kita bisa lihat sebenarnya beasiswa ini yang dicari apa. Kan pasti ada poin dari setiap esai itu kita bisa highlight. Ini kayak kesamaannya Iya. sebenarnya di sini deh. Itu bisa kita masukkan ke esai kita gitu. Tentu saja nggak copy paste, tapi kan kita sesuaikan dengan punya kita lah esainya. Bahkan kalau saya bilang jujur, esai PDP saya tuh, bahasa saya tuh kok kalau saya baca sekarang tuh kayak ngapain ini nulis apa gitu kayak apa sih deh, tapi nggak tahu ya rezeki mungkin ya, sangat sederhana sekali ya saya sih nggak yang seperti terlalu wow gitu. Mungkin itu sih tips and tricksnya kalau basic. Kalau pas tahapan kalau LPDP itu terutama tahapan wawancara. Kalau wawancara itu saya selalu apa ya, kita mungkin nggak boleh defensif tapi in a good way, in Iya. elegantly ya.
harus elegan gitu. Saya menganggap bahwa interviewer saya itu orang tua gitu, orang tua saya yang saya propose, mak, Pak, Hmm. tolong dong kasih uang saya mau kuliah gitu. Ya, Jadi ya. apa ya, dengan psikologis saya yang saya atur bahwa beliau itu bukan strangers, mereka tuh bukan orang yang asing saya nggak kenal, tapi itu orang tua saya gitu. Yang saya sekarang lagi propose, tolong dong biayain gitu, nggak punya uang buat kuliah boleh nggak gitu. Jadi cara kita bicara, cara kita menyampaikan itu pasti akan berbeda kayak gitu. Itu trik saya waktu saya wawancara dulu. Kayak gitu sih, mungkin yang bisa di kayak lesson learn kali ya, one of. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris itulah kan. Kalau di kakak sendiri bahasa Inggris udah improve dari SMA kah atau mulai kuliah? Karena kan kebanyakan eh, orang itu terkendala di bahasa ya, Kak. Terus merasa udah telat untuk belajar, merasa udah ini udah nggak mungkin lagi, game-nya udah terlalu jauh, nggak bisa mencapai karena bagian bahasa gitu. Itu menurut kakak gimana kalau soal bahasa? Nggak ada kata telat belajar sih kalau saya bilang. Eh, Kamu bisa aja mulai hari ini gitu. Dan lebih baik mulai hari ini daripada nggak mulai sama sekali kan kayak gitu. Nggak ada kata telat lah untuk belajar. Tapi kalau saya itu privilege-nya adalah karena saya dulu di asrama. Jadi bahasa Oh, Inggris saya tuh sudah terbentuk dari semenjak saya di SMP. Bahkan di SD mungkin. Saya dulu sering, mama sama bapak saya tuh sering ngasih saya les bahasa Inggris dulu gitu. Jadi sudah saya udah mulai terbentuk dari semenjak lama memang. Tapi kalau misalnya nggak di-maintain, kita kan menggunakan bahasa kayak saya sekarang nih, saya nggak pernah, udah jarang banget ngomong bahasa Inggris. Itu level apa ya, level bahasa Inggris saya turun gitu karena nggak dipakai. ya, Nah, jadi jadi walaupun saya bilang saya privilege, saya sudah mulai ada basic bahasa Inggrisnya tuh semenjak saya SMP, tapi kalau nggak di-maintain, nggak dijaga gitu ya, itu pasti bakalan sulit juga. Kan bahasa Inggris anak-anak zaman dulu, kalau misalnya saya nih di asrama, bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggris yang you know I know udah cukup lah gitu, tapi kan waktu sekarang untuk beasiswa kan kita harus yang formal ya, harus yang sesuai dengan grammar ya. dan seterusnya. As alumni yang pernah di asrama, emang privilege bahasa itu is real. Jadi Hmm. kan ada orang-orang luar yang mungkin sekolah di sekolah di SMA negeri yang notabene-nya mungkin harus ikut les dulu atau mungkin harus kalau otodidak pun nggak semudah itu mungkin karena kan tidak didukung oleh lingkungan juga. Jadi bisa kakak ceritakan kalau kita tuh cari lingkungan yang bagaimana. Nah, terus kayak belajar dari mana dulu untuk yang baru-baru mulai sekarang. Oke, kalau dari segi bahasa itu mungkin yang bisa saya kasih tipsnya adalah temukan dulu passionnya apa. Misalnya kayak suka nonton ya nonton, suka nyanyi Hmm, liriknya, nyari I nyari see. lirik yang jangan apa, lirik lirik lagu kayak gitu. Atau suka baca novel yang bahasa Inggris misalnya. Itu bisa apa ya, meningkatkan skill bahasa Inggris karena uh, vocabularies sebenarnya kan skill apa ataupun setiap bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun itu yang penting kan vocab. Kalau vocabnya sudah dapet, Ya, yang kita memorize sudah banyak, itu kan sama aja. Misal saya pergi ke sekolah, saya pulang dari sekolah kan gitu-gitu aja. Yang penting pergi, pulang, sekolah, rumah kan sama kayak bahasa Indonesia kayak gitu juga. Bahasa Inggris kan kayak gitu juga. Jadi grammarnya tuh pasti apa ya, saklek gitu grammarnya. Dan kan bagaimana kita punya vocab yang banyak untuk ganti-ganti yang saklek-saklek tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya mau mulai dari sekarang, menurut saya itu adalah perbanyak dulu vocabulariesnya sambil mempelajari yang dasar-dasarnya. Bagaimana sih mengucapkan, terutama bahasa Inggris misalnya. Yang present tense itu gimana sih? Dia pakainya apa sih? Kita udah tahu peraturan present tense, ya udah kita tinggal menggantikan saja setiap kalimat, setiap kata-kata, ya setiap kata-kata bukan kalimat, ya setiap kata-katanya seperti apa diganti-ganti. Nah, untuk mengganti-ganti ya, itulah si vocabnya yang harus kita hafal. Terus caranya lagi adalah kalau memang itu adalah menemukan orang-orang atau menemukan komunitas yang memang sepemikiran dengan kita, passionnya ya. Eh, Komunitas-komunitas pemburu beasiswa misalnya, ya, atau English Club misalnya seperti itu. Kalau kalian rajin cari, di Banda Aceh ada kok beberapa English Club yang mereka rutin ketemu setiap minggu untuk diskusi terkait dengan apapun itu.
Atau ya mungkin adalah kok sekarang zaman apa ya, zaman internet dan seterusnya, Iya. banyak juga kok yang kita bisa ketemu badis ataupun apa ya, semacam video call atau tapi hati-hati ya memilihnya, pasti tentu saja. Pasti ada orang-orang yang bersedia untuk diajak mengobrol saja gitu, tapi pakai bahasa Inggris seperti itu. Hmm. Mungkin itu sih yang bisa di. Jadi begitulah teman-teman. Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris yang pertama itu harus kuasai vocabulary. Itu udah paling basic. Kalau mungkin Betul. grammar bisa belakangan. Yang penting we know vocabulary, kita bisa menerapkan vocabulary itu di berbagai in- pembicaraan itu mungkin udah oke gitu. Nah, jadi selanjutnya itu mungkin kami ini menanyakan ya, kalau bisa apa yang mostly dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, makanya dia itu nggak improve gitu. Apa kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa teknik pertambangan? Kakak lihat sendiri lah kan. Apa ya? Em, aduh, bingung kalau kesalahan-kesalahan kalian terlalu banyak nggak juga? Apa ya? Mungkin ini ya, salah satu yang saya rasakan lah dari semester semester akhir mungkin adalah ini apa, ngerjain tugas tapi di akhir jadinya kelabakan. Padahal kalau dikerjain dicicil pelan-pelan gitu-gitu, itu kan as we go, misalnya hari ini selesaiin sampai di sini nih. Terus kan pasti kita mau nyelesain yang lain. Jadi step selanjutnya pasti kepikiran kayak kemarin ini agak ini deh, atau waktu kita untuk memproses informasi itu lebih banyak sehingga lebih nyangkut di kepala daripada bikin di malam besok kumpul gitu. Nah, itu selain juga kita tertekan karena besok deadline, atau dari segi ilmunya juga nggak nyangkut gitu. Tapi kalau misalnya kita Ya, kerjanya pelan-pelan, kan kita manusia ya, bukan robot, bukan AI yang bisa tiba-tiba transfer data banyak banget di otak. Kita punya masalah uang jajan yang nggak cukup, kita punya ya masalah benar. tidur yang mungkin nggak enak semalam. Kan butuh untuk mengolah informasi itu kan butuh waktu, nggak tiba-tiba langsung jadi. Jadi kalau misalnya kita kerjakan pelan-pelan, konsisten, itu pasti lebih bagus. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan ke adik-adik ini adalah em, jangan dikerjain tugasnya pas the deadline, karena itu selain tugasnya mungkin perfect ya, atau mungkin jadi, tapi ilmunya nggak nyangkut di kepalanya. Oh Itu yang iya. kasihan. Itu sih menurut saya yang bisa diimprove. Selain disiplin ya, tolong. Itu sih. Oke. Jadi everyone, jadi kita udah jelaskan juga sama Kak Dea. Kalau misalkan mau cari beasiswa, bertemanlah dengan orang yang mencari yang sama. Jadi kalau Mhm. misalkan kakak sendiri gimana? Welcome nggak kalau misalkan mau sharing-sharing sama kami, kak? Kami misalnya, kak kami mau beasiswa nih, kakak akan welcome nggak? Boleh kalau mau sharing-sharing, tapi jangan jangan berharapnya saya kayak apa ya, kayak apa, step by step diajarin, karena Ya, itu bukan, maksudnya kok misalnya dulu waktu saya masih memburu beasiswa, emang fokus saya emang ke situ, jadi saya tahu step by stepnya dan seterusnya. Tapi kan sekarang 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 itu saya nggak cuman apa, banyak yang yang lainnya yang ya. harus dilakukan gitu kan. Jadi kok, tapi kalau Oke. misalnya kalian mau sharing-sharing, boleh silakan aja, nggak masalah tuh. Tapi eh, saya nggak bisa ngejamin saya bisa meluruskan kalian, karena at the end of the day itu tergantung kalian semua gitu. Karena kalian yang punya waktu banyak, yang punya pikiran full ke situ untuk menentukan kalian berhasil atau tidak. Saya cuma sebagai ini belok kiri sedikit lah gitu. Tapi ternyata belok kirinya kalian tahu belok kiri ya jatuh jurang misalnya. Saya kan nggak tahu lagi gitu. Gitu paling. Ya, kita udah ngomong banyak, kita udah ngomong kelas beasiswa, ada kelas Inggris, udah ngomong sama pengalaman-pengalaman dari Kak Dea sendiri. Jadi ada nggak yang mau disampaikan Kak Dea ke rekan-rekan, ke teman-teman yang melihat podcast ini, mungkin dari si mahasiswa atau teman seperjuangan? Bisa. Oke, nah mungkin untuk teman-teman saya dulu ya, saya yang angkatan 12 dulu, makasih banyak lah ya buat kalian semuanya ya udah membantu kehidupan-kehidupan mata kuliah S1 saya yang cukup berwarna. Jadi dulu kami tuh sering banget
apa em, hari Sabtu Minggu tiba-tiba jalan-jalan gitu. Senin sampai Jumat Ya. kerjain tugas gitu. Jadi salah satu eh, studi balance ya, work life balance, studi life balance back then itu adalah karena teman-teman saya juga. Buat adik-adik saya ya, adik-adik mahasiswa, adik-adik apalah, adik-adik saya lah pokoknya mungkin. Ini saya Iya, iya. sebagai alumni ya, saya sebagai alumni. eh terus ini ya, terus berusaha, terus belajar. Kalau misalnya apa jatuh ataupun gagal sekali dua kali nggak masalah. Pasti ada gagal-gagal itu bakal kelar sih. Pasti ada bakal suksesnya gitu. Jadi eh, jangan nyerah aja. Terus pastikan yang saat melakukan sesuatu itu dipikirkan ke depannya seperti apa. Jangan impulsif. Misalnya kayak saya mau ngabisin waktu untuk main game aja. Tapi kalau misal main game aja gimana kuliahnya gitu. Atau mau jadi gamers profesional nggak masalah juga asalkan itu dilakukan dengan baik. Kan masih muda, waktu kita masih panjang untuk kehidupan kan. Jadi kalau misalnya bersusah-susah sekarang, insya Allah ke depannya kehidupannya jadi mudah. Tapi kalau mau mudah-mudah sekarang, insya Allah kehidupannya ke depan makin susah. Seperti itu sih mungkin yang bisa saya Iya, sampaikan. iya. Mungkin kakak mau kasih kata-kata, kata-kata quote singkat. Nggak apa, Kata-katanya, biar kakak mikir dulu sekalian. Alfa mau kasih konklusi. Kakak coba pikir kata-kata nanti kata-katanya kayak ada ya gitu ya. gitu ya. Jadi Sulit mungkin banget lagi. untuk teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi, kita ada house balance-nya. Kita kapan kita tahu kapan kita harus belajar, kita tahu kapan kita harus healing. Karena jujur psikolog mahal. Nah, kalau misalnya sekali buat JJ is okay, tapi jangan kebablasan dan tetap jaga kesehatan. Gitu kan Kak? Betul. Udah nemu kata-katanya Kak? Kata-katanya nggak nemu. Apa ya? Intinya mah itu ya. Ketuk sebanyak mungkin pintu kesempatan karena kita nggak tahu mana yang bakalan dibuka. Rezeki nggak tahu yang mana kan. Kita coba aja. Itu yang bisa kita lakukan. Itu sih. Ada tepuk tangan dulu, tepuk Panjang. tangan buat sendiri. Kita Oke. apresiasi diri sendiri. Tepuk tangan sendiri. Oke. Panjang tapi kata-katanya itulah Iya, intinya. oke. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting bisa didalami dan yakini sesuai keyakinan masing-masing. Itu kan, Kak? Betul. Oke. Betul. Mungkin kita udah berada di penghujung pembicaraan hari ini. Seru, seru. Mungkin karena Ya. kita kan kayak ngalamin pembicaraan langsung ya. Mungkin bagi kawan-kawan nanti bisa diambil beberapa kesimpulan yang penting yang merasa relate terhadap diri sendiri gitu. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Dea yang telah bersedia. Mungkin lain kali, lain waktu kita akan mengundang kembali. Mungkin itu pengalaman yang baru ya Kak. Mudah-mudahan ya semakin banyak pengalaman yang bisa di-sharing. Oke. Dan jangan Oke. lupa nama beliau Kak Dea Rizky Oljana STME. Tolong Yang jangan terbalik. jangan salah. Betul. Jangan salah. Terima kasih by the way sudah ngajak untuk ngobrol-ngobrol. Senang juga ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Semoga semakin termotivasi. Nggak 100%, 90 saya udah bersyukur. Alhamdulillah. Ya, amin. Ini itu saja Kak hari ini. Nanti kita jumpa Oke. di lain waktu. Mungkin itu saja teman-teman. Silakan nonton dan ditunggu-tunggu episode berikutnya dari Abu Abu berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Tuh, makasih ya.